Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bunga Anissa Hareret, SEMAK, dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, serta rekan-rekan semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita diberi kesempatan untuk mengikuti ujian akhir semester pada saat ini. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester, izinkan saya Ilham Ramadan, kelas AK 601, untuk mempresentasikan materi dengan judul Gaya Kepemimpinan dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi. Topik ini saya angkat karena saya meyakini bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memimpin, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan membangun semangat tim untuk mencapai tujuan organisasi, terutama di tengah dinamika dunia bisnis saat ini. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan gambaran umum tentang gaya-gaya kepemimpinan, dampaknya terhadap kinerja organisasi, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Tak lupa nanti di akhir presentasi, saya juga akan menyampaikan rekomendasi gaya kepemimpinan yang relevan bagi organisasi modern. Pendahuluan, kepemimpinan pada dasarnya merupakan suatu bentuk hubungan sosial antara individu yang memiliki pengaruh dengan seorang kelompok yang menerima pengaruh antara pemimpin dan bawahan yang terjalin karena adanya tujuan bersama. Adroit sebagaimana dikutip oleh Kartono 2004-19 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu atau kelompok agar bersedia bekerja sama demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang diterapkan. Berbagai gaya kepemimpinan seperti otoriter, konsultatif, partisipatif, dan delegatif memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kinerja organisasi. Dalam konteks hukum bisnis, gaya kepemimpinan yang adaptif dan tanggung jawab dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko hukum sekaligus mendorong kinerja organisasi secara optimal. Pesan masalahnya apa saja gaya kepemimpinan yang umum diterapkan dalam organisasi, bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja organisasi, lalu faktor-faktor apa saja yang memediasi hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja organisasi. Pengertian gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan mencerminkan cara khas pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan membimbing timnya. Setiap pemimpin memiliki pendekatan yang unik yang mempengaruhi dinamika tim dan pencapaian visi bersama. Menurut Gatto dalam Saluso 1996 terdapat 4 gaya kepemimpinan utama. Yang pertama adalah gaya direktif, di mana pemimpin mengambil keputusan sendiri dan mengarahkan bawahan secara ketat. Cenderung otoriter, segala aktivitas dalam kelompok dikendalikan sepenuhnya oleh pemimpin, sementara ruang gerak bagi anggota untuk berinisiatif atau mengekspresikan ide mereka sangat terbatas. Lalu yang kedua adalah gaya konsultatif, pemimpin yang tetap mengambil keputusan tetapi melibatkan bawahan dalam konsultasi. Dalam konteks ini, peran seorang pemimpin lebih menekankan pada kegiatan, memberikan arahan dukungan, serta dorongan semangat pada anggota, termasuk melakukan konsultasi dan pemberian nasihat sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada gaya partisipatif, di mana pemimpin memberi kepercayaan pada bawahan untuk berinisiatif dan bekerja sama dalam pengambilan keputusan. Pengambilan dalam gaya ini menunjukkan kecenderungan untuk memberikan kepercayaan penuh pada staf dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Meski demikian, komunikasi konsultatif tetap dipertahankan secara satu berkelanjutan. Lalu yang keempat adalah gaya delegasi. Pemimpin menyerahkan tanggung jawab pada bawahan dengan kontrol minimnya interaksi dan pengawasan dari pemimpin membuat pendekatan ini hanya efektif apabila staf memiliki tingkat kompetensi yang memadai serta keyakinan yang kuat untuk tetap berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial karyawan sehingga berdampak positif pada kinerja.
Hasil penelitian dari studi yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen, volume 15 nomor 2 pada November 2019 pada PT Agung Citra Transformasi Jakarta menunjukkan bahwa 53,3% variasi kinerja karyawan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain seperti kompensasi dan budaya organisasi. Gaya kepemimpinan yang baik adalah yang mampu memberikan motivasi, kontrol yang tepat, dan penghargaan terhadap kreativitas bawahan. Faktor pendukung keberhasilan gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh keteladanan dan etika pemimpin, di mana seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik, menunjukkan integritas, kejujuran, disiplin, dan konsentrasi dalam bertindak sesuai nilai-nilai etika organisasi. Pemimpin yang demikian akan dihormati, loyalitas bawahan akan didapatkan sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional. Keteladanan ini juga membangun kredibilitas, membuat bawahan lebih mudah menerima arahan. Tingkat kesiapan bawahan. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan dan kedewasaan bawahan. Bawahan yang sudah mandiri membutuhkan gaya partisipatif atau delegatif, sementara yang masih memerlukan bimbingan intensif memerlukan gaya yang lebih direktif dan suportif. Penyesuaian ini memaksimalkan potensi dan kinerja bawahan. Lalu yang ketiga, budaya organisasi dan iklim kerja. Budaya organisasi yang positif dan iklim kerja yang kondusif sangat mendukung keberhasilan kepemimpinan. Lingkungan yang nyaman, saling menghargai, dan komunikasi terbuka meningkatkan motivasi serta produktivitas. Pemimpin yang mampu membangun budaya sehat akan mempermudah penerapan kepemimpinan efektif. Selanjutnya, kemampuan menerima kritik dan memberi motivasi. Gaya kepemimpinan yang sukses juga melibatkan kemampuan pemimpin dalam menerima kritik dan memberikan motivasi. Sebaliknya, gaya yang tidak terencana, otoriter tanpa komunikasi, dan kurang pengawasan dapat menurunkan kinerja dan menimbulkan disharmoni. Lalu yang terakhir ada implikasi praktis. Secara praktis, organisasi perlu mengembangkan gaya kepemimpinan yang adaptif sesuai karakteristik bawahan dan situasi. Pemimpin harus mengkombinasikan gaya konsultatif dan partisipatif untuk menciptakan iklim kerja kondusif dan meningkatkan produktivitas. Lalu selanjutnya adalah faktor penghambat berhasilan gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh yang pertama ada disfungsi komunikasi organisasional. Komunikasi yang buruk antar pemimpin dan tim menyebabkan kebingungan, misinterpretasi, dan menimbulkan efektivitas arahan serta motivasi. Lalu ada konflik intragrup yang tidak terkelola, konflik internal yang tidak terselesaikan, merusak kolaborasi, menurunkan moral, dan mengalihkan fokus dari tujuan organisasi. Selanjutnya ada keterbatasan alokasi sumber daya. Kurangnya sumber daya, manusia, waktu, dan finansial. Menghambat perencanaan dan implementasi tugas, menyulitkan pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan optimal. Selanjutnya ada keterbatasan kompetensi manajerial dan kepemimpinan. Keterbatasan pemimpin dalam mengelola tim, mengambil keputusan, dan membangun hubungan interpersonal dapat menurunkan motivasi dan semangat kerja. Selanjutnya ada ambiguitas peran dan tanggung jawab. Ketidakjelasan tugas menyebabkan kebingungan, tumpang tindih, konflik, dan menghambat efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya ada penegakan disiplin dan motivasi karyawan. Kurangnya penegakan disiplin atau sistem penghargaan yang tidak adil juga dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kerja. Selanjutnya ada rekomendasi gaya kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi. Komunikasi yang terbuka dan efektif merupakan fondasi utama dalam gaya kepemimpinan yang berhasil. Pemimpin harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan masukan dari bawahan. Komunikasi dua arah ini penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman yang dapat menurunkan kinerja. Selain itu, umpan balik yang konstruktif membantu karyawan memahami kekuatan serta area yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan efektif bukanlah gaya yang kaku atau tunggal, melainkan gaya yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi serta kebutuhan organisasi. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu mengkombinasikan gaya transformasional dan demokratis, memperkuat komunikasi, serta membangun hubungan yang positif dengan timnya. Dengan demikian, kinerja organisasi dapat meningkat secara optimal
dan tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Kesimpulan, kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi, bukan sekadar cerminan karakter pemimpin, tetapi juga strategi untuk membentuk budaya kerja, motivasi, dan mengelola sumber daya manusia. Berbagai gaya kepemimpinan seperti direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif berdampak berbeda tergantung konteks organisasi dan kesiapan karyawan. Studi di PT Agung Citra Transformasi Jakarta menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Keberhasilan kepemimpin didukung oleh keteladanan, kesiapan bawahan, budaya organisasi, dan komunikasi yang terbuka. Sebaliknya, hambatan muncul dari komunikasi yang buruk, konflik tim, resistensi perubahan, keterbatasan kompetensi, dan budaya organisasi yang lemah. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang adaptif, komunikatif, dan mampu mengelola hubungan kerja dengan baik. Gaya transformasional dan partisipatif terbukti paling efektif dalam membangun keterlibatan, memberi ruang partisipasi, dan menciptakan suasana kerja kolaboratif yang mendorong kinerja optimal. Nah, saran dari saya adalah pemimpin perlu mengembangkan fleksibilitas gaya kepemimpinan sesuai dengan dinamika organisasi dan karakteristik bawahan. Kombinasi antara gaya transformasional dan partisipatif dapat menjadi strategi ideal dalam menghadapi kompleksitas manajerial di era modern. Peningkatan kompetensi kepemimpinan harus menjadi bagian dari strategi pengembangan SDM, program pelatihan dan pembinaan yang berfokus pada komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, serta etika kepemimpinan sangat penting untuk memperkuat peran pemimpin dalam organisasi. Organisasi perlu menciptakan iklim kerja yang mendukung gaya kepemimpinan efektif, seperti budaya terbuka, apresiasi terhadap inisiatif karyawan, dan sistem evaluasi kinerja yang adil. Lingkungan kerja yang positif akan memperkuat pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi dan kinerja tim. Berikut adalah daftar pustaka. Sebagai penutup dari presentasi ini, saya ucapkan eh, terima kasih. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan bukan hanya soal gaya atau strategi, melainkan kunci utama adalah membangun budaya organisasi, memotivasi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Pemimpin yang adaptif, komunikatif, dan mampu membangun relasi kerja yang positif akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saya sangat terbuka untuk masukan dan kritik yang membangun. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat memberi manfaat baik secara akademis maupun dalam praktik dunia kerja di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.